Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Putri dari kelas PKD 24 dengan nomor NIM belakang 102. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi hidrolisis garam dan pengaruhnya terhadap pH. Pada materi kali ini terdapat capaian dan tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya yakni meliputi 1. Peserta didik dapat memahami pengertian hidrolisis garam dan pengaruhnya terhadap pH. 2. Peserta didik dapat menghitung nilai pH dan pOH. 3. Peserta didik dapat mengetahui penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung pH dan pOH. Untuk tujuan pembelajarannya, yakni 1. Mendeskripsikan hidrolisis garam dan keterkaitannya dengan pH dalam suatu senyawa. 2. Menjelaskan keterkaitan hubungan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghitung nilai pH dan pOH dalam suatu senyawa. 4. Menganalisis gambar yang berkaitan dengan hidrolisis garam dengan keterkaitan pH-nya. Nah, teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Disajikan gambar asam kuat yang direaksikan dengan basa kuat. Namun, reaksi yang dihasilkan adalah larutan yang netral. Bagaimana bisa? Padahal terdapat campuran asam dan basa dalam larutan tersebut. Setelah melihat gambar tersebut, dapatkah kalian menjawab apa itu hidrolisis garam dan keterkaitannya terhadap pH? Berdasarkan gambar tersebut, bahwasannya hidrolisis garam adalah suatu larutan yang terbentuk dari asam kuat atau lemah dengan basa kuat atau lemah, sehingga hidrolisis garam juga dapat memiliki keterkaitan dengan pH dalam suatu larutan. Secara teoritis, reaksi hidrolisis adalah reaksi yang terjadi antara suatu senyawa dan air yang membentuk reaksi kesetimbangan. Sedangkan hidrolisis garam merupakan penguraian garam oleh air yang menyebabkan reaksi antara ion-ion sehingga dapat menghasilkan perubahan pH larutan yakni asam ataupun basa. Setelah mengetahui pengertian dari hidrolisis, sekarang untuk lebih memahami, mari perhatikan tabel berikut. Pada tabel reaksi hidrolisis terdapat beberapa campuran, yaitu misalnya pada saat asam kuat direaksikan dengan basa kuat, dicontohkan adalah NaCl, maka tidak akan terjadi reaksi hidrolisis sehingga larutan tersebut bersifat netral. Selanjutnya, saat asam lemah direaksikan dengan basa kuat, dicontohkan adalah CH3COONa karena anion CH3COO- lebih kuat, maka basanya yang akan terhidrolisis sehingga larutan yang dihasilkan akan bersifat basa. Pada saat asam kuat direaksikan dengan basa lemah, dicontohkan NH4Cl karena kation NH4+ lebih kuat, maka asamnya akan terhidrolisis sehingga larutan yang dihasilkan akan bersifat asam. Sedangkan ketika asam lemah direaksikan dengan basa lemah, dicontohkan NH4Cn, maka anion dan kationnya dapat terhidrolisis sehingga sifat larutannya akan bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Berikut adalah contoh reaksi hidrolisis. Pada garam CH3COONa natrium asetat, asal asamnya CH3COOH yakni asam lemah dengan asal basanya NaOH yakni basa kuat menghasilkan reaksi hidrolisis seperti berikut. CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH plus OH-. Pada asal garam NH4Cl, amonium klorida memiliki asal asam HCl yakni asam kuat dengan asal basa NH3 atau basa lemah menghasilkan reaksi hidrolisis seperti berikut. NH4 plus H2O menghasilkan NH3 plus H3O plus dengan sifat larutan asam. Pada garam NaCl natrium klorida dengan asal asam HCl asam kuat dengan asal basa NaOH basa kuat tidak terjadi reaksi hidrolisis sehingga sifat larutannya bersifat netral. Pada garam AlCl3 alium klorida dengan asal asam
HCl asam kuat dengan asal basa AlOH3 basa lemah menghasilkan reaksi hidrolisis Al3+ plus 3H2O menghasilkan AlOH3 plus 3H+. Sehingga sifat larutan yang dihasilkan adalah asam. Untuk garam KCN, kalium sianida dengan asal garam HCN, asam lemah, dengan asal basa KOH, basa kuat, menghasilkan reaksi CN- plus H2O, menghasilkan HCN plus OH- dengan sifat larutan yang bersifat basa. Sehingga, ketika akan menentukan nilai dari reaksi, dapat dilihat dari besaran berikut. Jika Ka sama dengan Kb, maka garam bersifat netral. Jika Ka lebih dari Kb, maka garam bersifat asam. Jika Ka kurang dari Kb, maka garam bersifat basa. Selanjutnya, ada pula contoh hidrolisis yang sering ditemui, yaitu sabun cuci tangan, pembuatan sirup, dan pelapukan bebatuan. Pada saat mencuci tangan dengan sabun akan terjadi reaksi hidrolisis dari garam lemah dan asam lemak. Sabun pula biasanya merupakan garam natrium dari asam lemak, sehingga ketika dilakukan akan mengalami reaksi hidrolisis. Dalam reaksinya yakni C17H35COO- atau ion sabun ditambah H2O, terjadi reaksi kesetimbangan menjadi C17H35COOH plus OH-. Karena reaksi ini menghasilkan OH- yang bersifat basa, sehingga sabun dapat bekerja untuk menghidrolisis dan membersihkan kotoran di tangan. Selanjutnya, dalam pembuatan sirup, reaksi hidrolisis terjadi karena adanya kandungan sukrosa atau gula pasir yang dimasak dengan asam atau enzim. Sukrosa ini terdiri atas disakarida yang tersusun oleh glukosa dan fruktosa. Saat membuat sirup, maka akan terjadi pemanasan ketika gula dimasak dalam kondisi asam dengan tambahan asam sitrat atau asam yang berasal dari buah, sehingga sukrosa dapat mengalami reaksi hidrolisis berikut. Dalam reaksinya yakni C12H22O11 ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah C6H12O6 atau fruktosa, sehingga hidrolisis sukrosa dapat membantu meningkatkan rasa manis dan mencegah penggumpalan gula. Pada pelapukan bebatuan, terjadi reaksi hidrolisis alami akibat interaksi antara air H2O dan mineral dalam bebatuan. Hal ini terjadi ketika air hujan yang mengandung asam karbonat masuk ke celah bebatuan, sehingga air akan bereaksi dengan mineral seperti feldspar dan membentuk mineral baru serta larutan yang ionik. Pada materi berikutnya, saya akan membahas tentang pH. Apa itu pH? Mengapa semakin kecil nilai pH maka akan semakin asam? Begitu juga sebaliknya, mengapa semakin besar nilai pH akan semakin basa? Berikut adalah gambar tentang pH. pH merupakan singkatan dari potential of hydrogen, atau juga disebut power of hydrogen, sehingga pH adalah ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, sekarang mengapa semakin kecil nilai pH maka akan semakin asam, begitu juga sebaliknya? Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai pH maka akan bersifat asam, karena nilai pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen H+ dalam larutan. Artinya, semakin tinggi konsentrasi ion H+, maka nilai pH-nya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin besar nilai pH, maka larutan akan bersifat basa karena konsentrasi ion H+ menurunkan ion hidroksida OH- dan
OH- ini akan meningkat. Dalam rentang berikut disajikan pula perubahan warna menggunakan indikator pH. Rentang pH 1 hingga 6 yakni asam, pH 7 netral, dan pH 8 hingga 14 basa. Oleh karena demikian, pH tidak hanya mencerminkan keasaman atau kebasahan, tetapi juga identifikasi visual melalui perubahan warna larutan dengan bantuan indikator. Untuk mengetahui cara mencari nilai pH, perhatikan tabel berikut ini. Jika diketahui kondisi asam, maka H+, rumusnya adalah min log H+, dan didapat langsung dipakai jika sudah diketahui konsentrasi H+-nya. Jika diketahui dalam kondisi basa atau OH-, maka rumusnya adalah POH sama dengan min log OH-. Lalu, jika sudah ketemu nilai POH-nya, maka dicari nilai pH dengan cara pH sama dengan min log H+. Ketika diketahui asam kuat HCl karena asam kuat terionisasi sempurna, maka menggunakan rumus asam H+ sama dengan konsentrasi asam, lalu dicari nilai pH-nya dengan cara pH sama dengan min log H+. Ketika diketahui basa kuat NaOH karena basa kuat terionisasi sempurna, maka menggunakan rumus basa atau OH- sama dengan konsentrasi basa, lalu dicari nilai pOH dan pH-nya. Pada asam lemah dengan Ka yang tidak terionisasi sempurna, maka akan dicari nilai pH dengan rumus H+ sama dengan akar Ka kali M, lalu pH sama dengan min log H+. Begitu juga sebaliknya pada basa lemah dengan nilai Kb yang tidak terionisasi sempurna, maka akan dicari pH dengan rumus OH- sama dengan akar Kb kali M, lalu dicari nilai pOH dan pH-nya. Sehingga larutan garam yang terhidrolisis akan bergantung pada apakah garam tersebut berasal dari asam kuat atau basa kuat, maka gunakan Ka atau Kb, lalu dihitung konsentrasi H+ ataupun OH-nya terlebih dahulu. Untuk semakin memahami tentang terdapat pula contoh soal, yakni hitung pH larutan CH3COH 0,1 molar, diketahui Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Jawab, yakni H+ sama dengan akar Ka kali M. H+ sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 0,1 sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 1,34 kali 10 pangkat negatif 3. Untuk menghitung nilai pH, yakni pH sama dengan min log 1,34 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 2,87, sehingga hasil pH-nya adalah 2,87. Untuk contoh yang kedua, yakni hitung pH larutan KOH 0,005 molar. Jika reaksinya adalah KOH menghasilkan K+ plus OH-, maka OH- sama dengan 0,005 M. POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 0,005, POH sama dengan 2,3, pH plus POH sama dengan 14, pH sama dengan 14 min 2,3 sama dengan 11,7, sehingga nilai pH yang dihasilkan adalah 11,7. Terima kasih, semangat belajar.